Apakah sepadan dengan gaji selama kamu di sana walaupun di laundry itu lumayan nggak? Kalau bagi saya ya worth it lah. Worth it gitu ya? Gaji segitu ya. Dibandingkan di Indonesia sendiri. Oke. lebih Walaupun baik kita saya. nggak compare karena ya memang kenyataannya di sana kayak gini ya memang worth it lah untuk Iya. dapat gaji yang besar ya. Lah kurang lebih berapa kalau di laundry di Holland nih Mas? Kalau Mungkin di beda dengan laundry kapal itu lain. sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Femil di podcast Marikus Yogyakarta. Hari ini kita ketemu dengan mantan siswa dari Marikus Yogyakarta yang sudah 3 kontrak bekerja di salah satu perusahaan kapal terbesar di dunia. Nanti kita akan panjang lebar ngobrol tentang Marikus Yogyakarta, tentang kapal pesiar, tentunya masih di podcast Marikus Yogyakarta. Sekalian mengingatkan untuk pembelajaran di Marikus Yogyakarta untuk LPK sekarang sudah berubah menjadi 12 juta rupiah dan biaya pendaftaran 500.000 rupiah. Boleh daftar kapan saja, yang pasti minggu pertama dan minggu kedua kami tunggu biar tidak tinggal kelas, karena kalau sudah 2 minggu kelewat berarti harus mempelajari dari awal lagi. So, if you interest, join with Marikus Yogyakarta at the first week and second week. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan cowok yang nggak banget. Ini banget ya, ini sangat banget. Buat saya mungkin nggak banget, tapi buat orang-orang di luar mungkin menginspirasi cerita-ceritanya ya. Kita kenalan langsung dengan siapa dan dari mana. Oke, selamat datang di Marikus Yogyakarta. Iya. Sehat selalu. alhamdulillah Oke, sih. ini tambah langsing aja nih. Program sir. Oh, program. Oke, perkenalkan dulu. Namanya siapa, dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Imam Asidik. Saya dari Sukoharjo. Sukoharjo. Ya. Dulu sekolah lulusan dari mana? Di Sukoharjonya? Dulu di SMK Negeri 2 Sukoharjo. SMK Negeri 2 Sidoarjo. Sukoharjo. Kami tunggu ya. Ini senior kamu sudah kontrak ketiga saja karena join dengan Marikus Yogyakarta. Tapi semua ini juga hasil usaha kakak kelasmu ini juga ya, karena memang harus berproses selama pembelajaran dan bekerja di kapal pesiar. Oke Mas, saya mau tanya sedikit. Ya. Perusahaan apa yang kemarin kamu bekerja selama 3 kontrak itu apa? Saya kemarin tuh bekerja di Holland America Line. Holland America Ya. Line. Alhamdulillah sudah 3 kontrak ini. 3 kontrak. Oke, di bagian apa? Saya di bagian laundry. Selama 3 kontrak laundry? Iya. Oke, terakhir home portnya atau pelabuhan terakhir kemarin di mana pelabuhannya? Pelabuhan terakhir saya kemarin di Lauderdale, Miami. Lauderdale, Miami. Berarti masih di kawasan Amerika ya? Iya. Berarti ketemu dengan USPS juga nggak kalau di sana sih? Pastinya ketemu. Kalau laundry memang ada USPS? Tetap ada, walaupun di laundry, di F&B, HK semua ada. Kalau laundry itu yang dicek apa, kalau USPS boleh untuk sharing teman-teman yang di laundry? Kalau untuk USPS ya seperti mesin itu pasti diperiksa sama Oh, iya? atap-atap mesin, masih ada debu apa Oh, iya, enggak, itu masih semua. Oh, kirain hanya soal makanan dan minuman, tidak ya? Semuanya Semua juga. harus dicek, dalam mesin pun semua dicek. Oh ya, jadi selama 3 kontrak kamu menemuin USPS berapa kali? Sama 3 kali juga. Oke, kontrak per bulan, per kontraknya berapa bulan? Per kontrak itu yang pertama itu kemarin 7,5. 7,5. Yang kontrak kedua sama ketiga itu 8 bulan. Oke. Boleh sharing juga nggak sebenarnya versi laundry di Indonesia dengan di kapal itu sama-sama atau malah lebih enak di kapal sih kalau versimu? Kalau versi saya sih lebih enak di pesiar. Kenapa? Karena gini, kita di sana itu bekerja kelompok, nggak individu. Oh, nggak individu, betul. Per shift berapa orang kalau di kapal kemarin, Mas? Saya kemarin di sana itu 2 shift. 2 shift. Nah, untuk yang shift paginya itu sekitar 15 orang. 15, karena kapal besar ya? Iya, karena kapal besar. Oke. Kalau shift malam itu cuman 7-8 orang. 7 sampai 8 orang. Iya. Oke. Itu dalam satu kontrak itu di rolling nggak, atau kalau kamu ya di bagian washing mesin aja, atau harus bisa semua juga? Oh, kalau pergantian itu tergantung diri kita sendiri. Misal nih ngomong sama atasan, Pak, saya mau pindah ke
mesin cuci. Nah itu paling 1-2 bulan baru di approve. Oh Pindah ke baik. situ. Oh berarti nggak kayak di rolling gitu ya? Oh, enggak. Kayak harus punya ahli di situ? Enggak. Oh enggak ya gitu. Oke, saya mau tanya juga. Di kontrak ketiga yang pasti kamu sudah mulai adaptasi ya? Iya. Di kontrak pertama apakah adaptasi di kapal itu buat kamu lebih cepat atau memang menunggu berapa bulan jadi kayak oh udah kayak gini gimana? Kalau versi saya ya, saya kan juga udah pengalaman di darat juga kan, betul, udah betul. tahu harus memilah Betul, bagian ini. betul. Untuk saya sendiri adaptasi itu cuman seminggu 2 minggu doang. Waktu kontrak Iya, pertama. kontrak pertama. Oke, yang perlu diadaptasin waktu itu apa? Yang paling penting itu di mesin washer. Beda. Soalnya kapasitasnya itu lebih banyak. lebih banyak. Oke. Misalnya di darat itu kita satu mesin cuman sekitar 50 kilo, sedangkan di kapal pesiar satu mesin itu sekitar 165 kilo dan itu ada 6 mesin. Oke. First kontrak. Ya. Itu kamu masuk itu langsung kamu dapat ini atau ada training dulu selama seminggu waktu itu? Enggak, itu kalau di kapal pesiar setahu saya kalau anak baru itu pasti di mesin mangel. Oh, mangel. Iya. Oke. Lalu? Habis itu setelah sekitar 2-3 bulan, nah itu baru disuruh adaptasi ke mesin-mesin lainnya. Oke. Baru Pertama dirotasi, mangel sambil lihat-lihat ya, Iya. oh caranya gini gitu ya, baru dirotasi pressure, ke washer, mesin lain iya. gitu ya. Oke. Menurut kamu juga, apakah sepadan dengan gaji selama kamu di sana walaupun di laundry itu lumayan nggak? Kalau bagi saya ya worth it lah, Worth it gitu ya? gaji segitu ya. Dibandingkan di Indonesia sendiri. Oke. lebih Walaupun baik kita saya. nggak compare karena ya memang kenyataannya di sana kayak gini ya memang worth it lah untuk Iya. dapat gaji yang besar ya. Lah kurang lebih berapa kalau di laundry di Holland nih Mas? Kalau Mungkin di beda dengan laundry kapal itu lain. sekitar 700 sampai 800 US dollar. Alhamdulillah ya. Oke. Tamu kebanyakan dari mana yang berpesiar itu? Kebanyakan dari Kanada sih, Sir. Oh, kebanyakan dari Kanada. Oke, kalau Eropa pernah nggak di kontrak pertama 2? Di kontrak kedua. Di Itu Eropa? dari Eropa. Di mana? Di Iceland. Iceland. Oke Mas, kalau versi di luar pekerjaan, apakah kamu juga bisa kayak traveling, liburan selama di kapal nggak? Turun, jalan-jalan gitu? Oh bisa, pastinya bisa Oke, itu. negara mana yang menurut kamu atau daerah mana yang buat kamu berkesan tuh gimana? Itu ada 2 sih sebenarnya. Gimana? Di Oslo sama di Reykjavik. Oslo itu masih Amerika? Oslo itu Denmark, Oke, lalu satunya di? Reykjavik. Karena alamnya, kotanya atau apa? Lebih ke kota sama bangunannya sih, Pak. Oh, masih heritage kuno gitu ya? Iya. Oke. Ada 2 tipe. Yang satu yang sebelah modern, Oh, iya? yang sebelah masih Oh, jadi satu kota atau daerah itu ada 2 sisi yang berbeda. Iya. Yang kuno sama yang modern gitu. Oke, kalau di kapal, yang bikin kamu kangen itu apa selama di kapal? Ya. Kita belum ngobrol soal Marinkus ya nanti ya. Apa? Yang bikin kangen itu pastinya US dollar. Oke. Itu pasti. Oke, cara kamu menghilangkan stres kalau di kapal, itu apa yang kamu lakukan sebagai seorang staf di laundry? Kalau saya paling itu, kalau di sana itu namanya jambrongan. Apa kuy? Itu perkumpulan anak Oh, kayak oke. musik, ada Oke. musik lah. Oh, ada toh. Ada. Oke, semua dari Jawa atau dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oh iya? Iya, jadi satu. Lah, kamu megang apa? Saya pegang mic aja. Saya. Oh, kamu nyanyi? Oh, iya. Oke, spill kita nyanyi. Karena dia sudah ngomong bisa nyanyi. Kita suruh nyanyi ya. enggak. Oke, Bro. Tadi udah banyak ke kapal. Kita Iya. balik lagi ke Marinkus Yogyakarta. Iya. Oke. Kamu tuh lulusan tahun berapa di Marinkus Yogyakarta? Saya lulusan tahun 2022. Oke, berarti 3 tahun dari sekarang ya. Ya. Dari lulus sampai proses kapal itu lama nggak waktu itu? Alhamdulillah nggak lama, Sir. Itu setelah corona ya, bukan ya? Iya, setelah corona. Oke, jadi corona belum di sini ya? Belum. Oke, jadi prosesnya cepat waktu itu? Cepet, alhamdulillah cepet. Oke, spill dulu habis berapa?
berproses sampai kamu naik gitu? Ini kira-kira aja ya, Sir? Nggak apa-apa, kita sharing juga buat teman-teman juga biar orang tua juga tahu, oh paling tidak sekian gitu. Kalau untuk sekolah dan dokumen itu habis sekitar 30-an lah, Sir. Oke, sampai berangkat. Iya. Oke, 30 ya? Iya. Berarti 3 kontrak udah balik modal ya? Betul nggak? Alhamdulillah. Oke. Lah, kenapa waktu itu milih Marine Cruise gitu? Kenapa? Ya karena Versimu apa? versi saya sendiri, Sir. Awalnya tahu dari temen, Mm-mm. nanya-nanya, Pak ada nggak sih ke sekolah kapal pesiar yang worth it lah, cepat gitu. Terus ada di siapa itu Pak Sri. Pak Sri, Ya, oke. terus saya ketemu sama Pak Sri, dibawalah saya ke sini. Oke. Tapi bener nggak di pembelajaran Marine Cruise itu versimu ya, ini jujur nggak apa-apa. Apa yang diajarkan, apa kebiasaan, apa peraturan itu bener-bener membuat kamu akhirnya kalau di kapal itu ya ternyata bener sesuai dengan apa yang diomongin waktu pembelajaran dulu tuh bener nggak sih Mas? Hampir semua itu bener semua, Sir. Soalnya kalau buang sampah itu harus tempatnya, terus habis makan itu kan kayak tulang, terus buah itu kan harus dipilah-pilah. Itu diterapkan semua di kapal. Oke, Di karena sini pun juga kalau ini nggak bisa bohong, karena saya tahu karakter kamu. Kita spill aja ya. Nggak garansi juga, walaupun maaf, umpamanya nakal ini, tapi nggak bisa naik kapal ya. Semuanya itu sudah diatur. Versi kamu yang dulu sering saya marahin, telat gini-gini tuh penting nggak sih sebenarnya bro? Disiplin waktu di kapal tuh pasti penting itu. Kalau disiplin waktu di kapal itu penting banget. contohnya gimana? Pernah nggak? Apa mungkin bisa cerita? Kalau saya sendiri belum pernah ngalamin ya, soalnya saya cukup tepat waktu, Sir. Dulu kowe mlebune telat. Kan dulu. Karena Sekarang akhirnya kan tahu beda. ya, karena Iya. ini profesional. Dulu nggak profesional ya. Gimana? Dulu di kapal gimana, Kalau bro? di kapal itu telat itu pasti ada sanksinya, Sir. Oke, jadi penting soal disiplin ya. Kalau di laundry sendiri itu telat itu maksimal 4 kali. Lah kalau 4 kali itu udah di SD1. Di surat peringkatan Yes. pertama gitu. Jadi kalau saya emosi kamu telat, kamu bolosan itu sebenarnya bener nggak sih, Mas? Bener nggak ya, Sir? Nggak Kayaknya bener tahu. Memang harus kayak gitu juga ya? Ya, harus. Akhirnya ternyata manfaat itu setelah bekerja itu memang bener gitu ya? Iya. Ya namanya, tapi kita masih kayak maklumi ya, karena jiwanya masih muda, Belum kebentuk, Sir. belum terbentuk. Jadi memang bentuk karakter itu harus dengan pengalaman juga. Ya. Oke, karena itu cerita dulu. Jadi cerita itu ya memang penting menjadikan kita untuk memotivasi teman-teman yang masih belajar di Marine Cruise Yogyakarta, bahwa teman kita yang satu ini ya dulu sama juga dimarah-marahin gitu loh. Kalau soal mentalnya orang Marine Cruise Yogyakarta itu kalau di kapal gimana sih menurut kamu? Kalau dibandingkan teman-teman kamu yang lama sudah di Holland itu gimana? Nggak kalah? Nggak kalah lah, Sir. Sama aja, Sir. Mentalnya juga mental preman semua. Tapi ada respon dari supervisor atau manajer nggak? Lo tuh bagus, lo gini-gini dari Banda ini, pernah nggak ada ucapan itu dari supervisor? Ada. Pernah? Pernah ada. Contohnya itu gimana saya itu? di kontrak kedua. Gimana? Itu saya malah disaranin, Sir. Gimana? Itu saya kontrak kedua di pertengahan kontrak saya. Supervisor saya tuh bilang, Mam, kamu lebih baik ke kapal lain daripada di sini. Oke. Promosi ke atasnya susah. Oke. Gitu. Ini bukan compare bahwa ini jelek atau baik ya. Iya. Biasanya itu ada teman yang saling support bahwa ini sambil mengarahkan gitu ya. Iya. Lalu gimana responmu? Ya saya cuma bilang ya insya Allah di kontrak keempat apa kelima itu saya insya Allah pindah. Oke, ini untuk belajar dulu ya. Iya. Karena juga perusahaannya juga bagus. Tapi kalau ada yang lebih baik juga kenapa nggak dicoba gitu ya. Iya. So this not about compare between this company and another company. All the company is good karena under Carnival Corporation, Iya. right? Di bawah satu payung yang sama ya. Jadi kita nggak boleh membandingkan. Ada kelebihan, ada kekurangan, itu hal yang normal gitu ya. Oke, Mas. Ya. Kalau
pesan kamu, kenapa teman-teman atau adik-adik yang masih di luar sana belum bergabung itu harus ke Maringkrus, itu apa sih menurut kamu biar teman-teman juga oh ternyata Maringkrus seperti ini, itu versimu apa? Kenapa harus milih Maringkrus kalau menurut kamu? Kalau menurut saya penyaluran di Maringkrus itu peluangnya cuma lumayan banyak. Oke, alhamdulillah. Ini jujur ya? Iya. Oke, lalu? Di tingkat disiplinnya di sini pun juga lumayan ketat. Kalau saya bilang ini. Kalau dari versi kamu diajarin bahasa Inggris itu sebenarnya memadai nggak? Cukup memadai. Cukup gitu ya. Kalau harga? Worth it lah kalau cuma Worth it gitu ya. Dulu kamu pulang atau di mes? Oh, saya stay di sini. Oke, mes yang mewah itu ya, yang Mepet ada AC-nya itu ya. Oke ya, saya seringnya pakai fisik. Jadi ini bukan kekerasan rumah tangga, ini personal. Seksual harassment. Oke, ini penting seksual. Kamu ngomong seksual harassment. Laundry di kapal Holland itu seksual harassment itu seperti apa sih menurut kamu? Apa diperhatikan atau gimana kalau seksual harassment itu sangat diperhatikan saya. Soalnya gimana aja kalau seksual harassment itu kalau di Holland sendiri ya itu langsung pulang sanksinya itu. Tapi pernah ada waktu kamu kontrak? Selama 3 kontrak belum ada karena memang akhirnya kayak menjadi tanggung jawab gitu ya. Iya, tanggung jawab diri masing-masing. Oke, kalau gini, nggak apa-apa ini sharing, this is live, ship live. Bisa nggak sih mau nih pacaran dengan karyawan gitu tuh boleh nggak sih sebenarnya kalau di kapal tuh? Boleh aja. Boleh aja nggak dilarang. Selama suka sama suka enggak masalah. Karena ya hidup kan memang harus berpasang-pasangan ya. Saling relationship gitu ya, Bro. Apalagi jantan itu. Oke. Lah kalau kamu calon yang di kapal dari mana? Belum ada. Jangan percaya ya. Ini tidak menjurus ke seksual ya. Ini cuma saya kan tanya, selama di kapal masa nggak kenal dengan cewek-cewek gitu. Saya anak baik-baik aja. Anak baik-baik kalau tidur. Oke, Mas. Apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman terutama adik-adik kelasmu yang di SMK berapa? SMK Negeri 2. 2 Sukarjo. Ayo, apa yang ingin disampaikan biar bergabung dengan Maringkrus? Ya, satu belajarnya lebih ditambahin. Oke. Bahasa Inggrisnya lebih mantep lah. Dimantapkan. Iya. Oke. Harus nabung dulu nggak untuk orang tua? Kalau untuk orang tua kalau udah mampu nggak usah, Sir. Tapi kalau belum mampu ya kan ada dana talangan di sini. Oke, gitu ya. Iya. Oke. Udah ngomong ya. Saya nggak mau ngomong dana talangan karena usaha dulu ya, dana talangan itu nanti ya. Kamu dulu pinjam dana talangan nggak? Oh, enggak dong. Oke, berarti beliau orang mampu. Oke, dana talangan itu alternatif kalau sudah mentok. Jadi prosesnya juga tidak simple atau sederhana. Contohnya habisnya 30 juta, lalu sertifikat kamu cuma 10 juta, ya kamu tetap harus cari 20 juta. Iya. Karena pinjaman hanya sesuai dengan penilaian bank berapa gitu toh, Bro? Apa yang diajukan sertifikatnya. Betul, jadi memang cari duit dulu, nabung dulu gitu. Saya Tapi juga nabung kok 2 tahun. Ya, intinya rezeki nggak akan kemana ya kan, Bro? Iya. Oke, mungkin akan ada nggak yang ingin disampaikan? Pertama, yang pasti harus orang tua, lalu ke Mr. Ahmad, lalu ke saya, lalu ke guru-guru itu apa? Ayo, kamu jawel-jawel ini seksual harassment. Pak, ada yang ingin disampaikan untuk orang-orang tercinta, Bapak, Ibu, keluarga dulu? Ya, terima kasih buat orang tua saya yang telah mensupport saya sejauh ini. Bapak, Ibu masih? Bapak udah meninggal. Oke, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Oke, Iya, Ibu. Anakmu udah beliin apa pesawat terbang? Beliin miniatur kapal. Alhamdulillah. Oke, dari kamu ke Pak Rahmat. Untuk Pak Rahmat sukses selalu buat Maringkrus Yogyakarta. Amin. Pak Sri? Napa nggih Pak Sri? Pak Sri ya toh. Oh, nggih toh. Yo Pak Sri. Sekarang udah manajer operasional loh. Selamat. Naik pangkat Pak Sri. Iya, makan-makan ya Pak Sri. Nggih, benjing ya Pak, kalau tak tunggu ya.
Pak Sri. Buat Pak Sri, sami nggih. Napa? Angsal murid sing kathah. Alhamdulillah. Oke, Mungkin kalau dibagi nggih, Pak. siap. Wong kowe ora oleh-oleh ya. Nyalur Pak Sri kemriko. malah ya. Pak Sri ya. Oke, belum saya ya. Saya tunggu. Canda. Tapi serius. Oke, ini dari guru yang menurut kamu mensupport kamu itu siapa? Miss atau Mister? Salah satunya siapa yang bener-bener kayak nih gini. Kayaknya saya nggak pernah bro, saya tuh selalu nyolot ke kamu, Nah, emosi itu gitu. yang bikin kita Ngangenin. termotivasi. Oh, Masya Allah, terharu. Kalau guru bahasa Inggris, Miss siapa? Sumi. Miss Sumi. Apa yang ingin diucapkan? Apa ini? Orang nggak tahu. Dia tuh salah tingkah kalau soal perempuan ya, karena dia memang jaga jarak dengan perempuan sampai nanti sukses insya Allah. Amin. Oke, sekali lagi saya mau tanya sekali ya, teman-teman. 3 kontrak, hal apa sih yang bisa kamu wujudkan selama 3 kontrak ini dengan gajimu yang di rumah? Apa? Tanah kah? Enggak, alhamdulillah. Saya kontrak pertama itu ya biasalah, Sir. Balik modal Oke, dulu. balikin modal pasti Di sama. kontrak kedua, alhamdulillah ini mau bikin rumah. Alhamdulillah. Berarti sudah punya tanah sebelumnya? Udah. Oke, ini tinggal bangun-bangun. Iya. Oke, berapa lantai? Saya dengar 15 lantai kayaknya ya. 25 kalau nggak salah, Sir. 15 lantai ke bawah. Oke, mungkin ingin ada yang disampaikan lagi atau cukup? Cukup. Oke, sekali lagi terima kasih. Ini obrolan santai. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena ini murid saya ya. Jadi saya udah tahu. Jadi mungkin sakit hati nggak apa-apa. Kebanyakan murid saya sakit hati. Pasti. Tapi banyak yang sukses gitu. Jadi nggak ada dendam. Yang sudah ya sudah. Yang penting kita selalu mendoakan semua siswa-siswi yang bergabung dengan Maringkus Yogyakarta untuk segera mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Amin. Salah satunya di hotel darat dan kapal pesiar. Sekali lagi kami selalu menunggu kritik dan saran untuk perkembangan YouTube kita, tentunya juga Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, bisa memberikan saran dan komennya. Kami tunggu bergabung dengan Maringkus Yogyakarta di setiap bulannya, mau hari apa saja boleh. Yang pasti kalau minggu ketiga dan keempat kita minggu tutup. Begitu saja dari saya Femil di Wonosari Gunung Kidul, akan bertemu lagi di konten-konten yang lebih meriah. Maringkus Yogyakarta, jaya jaya jaya.